Assalamualaikum, semangat pagi sahabat pemuda 32. Masih di UGJ Berisik, UGJ Berbincang Asik. Menarik sekali ya, pembahasan kita ada nilai, ada kecerdasan yang sangat bermanfaat untuk sahabat pemuda 32. Masih berkisar seputaran itu, kita kali ini akan membahas tentang skill. Nah, skill sebagai penopang atau penunjang dari nilai dan kecerdasan yang pernah kita bahas. Dan juga masih bersama pimpinan universitas yang terpercaya, terbesar, dan dipilih oleh masyarakat secara nasional dan internasional. Tentunya di Universitas Swadaya Gunung Jati, UGJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UGJ Berisik, sahabat pemuda 32. Sahabat pemuda 32, skill ternyata juga sangat dibutuhkan. Nah, setelah hadir bersama kita di UGJ Berisik, UGJ Berbincang Asik untuk membahas tentang skill. Prof, sesungguhnya apa nih Prof? Skill apa yang harus dibekali oleh sahabat pemuda 32 untuk saat ini maupun di masa depannya nanti? Oke, untuk Anda calon mahasiswa dan Anda yang sudah menjadi mahasiswa, begini, yang dibutuhkan oleh mereka adalah hard skill dan soft skill. Hard skill memang kita berikan melalui pembelajaran di kelas. Ilmu pengetahuan berbagai disiplin yang mereka masuki ya sesuai dengan jurusan dan program studi masing-masing, itu kita ajarkan hard skill di kelas. Bagaimana dia mampu melakukan pekerjaan sesuai dengan bidangnya masing-masing, itu hard skill. Kalau dia seorang sarjana teknik sipil, bagaimana dia merancang bangun sebuah gedung dengan kekuatan berapa lantai, pondasinya harus berapa dalam, besinya harus berapa, itu adalah hard skill. Hard skill. Nah, tetapi itu saja tidak cukup. Ada yang disebut dengan soft skill. Bahkan justru hasil penelitian, soft skill ini menempati porsi yang teramat besar persentasenya dalam menunjang keberhasilan seseorang di dunia usaha maupun di dunia pekerjaan. Mengapa? Karena begini. Seseorang yang mempunyai kecerdasan intelektual ya yang sebelumnya kita bahas ya, itu hard skill. Ukurannya adalah kemampuan dia melakukan pekerjaan sesuai dengan bidangnya. Tetapi dalam melakukan pekerjaan itu, dia harus berhubungan dengan siapa, dia harus meyakinkan siapa, dia harus mengkomunikasikannya kepada siapa, bagaimana dia mengambil keputusan, bagaimana dia memecahkan masalah ketika berada dalam sebuah pekerjaan itu adalah soft skill. Soft skill. Jadi, kalau hard skill itu mengantarkan mahasiswa atau sarjana pada ketika dia melamar pekerjaan, ditunjukkan IP-nya berapa, ditunjukkan sertifikat-sertifikat pendukungnya apa saja, keterampilannya, kemudian dia wawancara. Nah, pada saat wawancara itu sudah bermain di situ yang disebut dengan soft skill. Karena kunci dari soft skill adalah kemampuan berkomunikasi yang baik. Itu penting bagi mahasiswa. Nah, Prof, harus berimbang berarti ya Prof ya, antara hard skill dan soft skill, sahabat pemuda 32. Prof, di universitas yang dipimpin oleh Prof sendiri, apakah mahasiswa nanti akan mendapatkan ini? Pasti, karena kita sadar betul bahwa membekali mahasiswa dengan hard skill saja itu tidak cukup. Maka kita bekali mahasiswa dengan soft skillnya. Kita kemudian memiliki kurikulum yang kita revisi, kurikulum yang di sana nanti ada pembekalan, ada mata kuliah tentang soft skill yang nanti muatannya lebih banyak kepada praktis ya, pada praktek. Di samping itu kita siapkan, kita dorong mahasiswa untuk memasuki organisasi-organisasi kemahasiswaan yang ada, karena di sana dia berlatih sebagai leader. Berlatih leadershipnya, kepemimpinan, berlatih berkomunikasi yang baik dengan siapa saja yang ada di dalam organisasi itu, berlatih bagaimana dia memecahkan masalah, berlatih bagaimana dia mengambil keputusan, berlatih bagaimana dia berpikir kritis,
berlatih bagaimana dia mampu memiliki etos kerja yang baik, ya kan? Kalau berorganisasi dituntut dengan sesuai dengan peran dan tugas masing-masing, dan itu harus kita akui yang lalu-lalu sedikit sekali porsinya di dalam kelas. Nah, ini Universitas Swadaya Gunung Jati sadar dengan itu, kita bekali mahasiswa dengan kemampuan soft skill-nya, ya, kita asah mereka supaya mereka memiliki soft skill yang baik, karena itu yang lebih dibutuhkan ketika mereka berada di luar sana setelah menjadi seorang sarjana. Nah, berarti Universitas Swadaya Gunung Jati keren nih, Prof. Keren, oh, pasti. Keren ya. Pasti. Nah, sahabat Pemuda 32, ternyata Universitas Swadaya Gunung Jati tidak mau berhenti. Artinya berhenti berinovasi dan mengembangkan kurikulum atau akademiknya. Dipimpin langsung oleh Pak Rektor yang juga Pak Rektornya masih milenial nih ya. Jadi wawasannya juga wawasan terkini, wawasannya juga mengikuti perkembangan-perkembangan dan kebutuhan pasar, yang salah satunya merevisi kurikulum dengan nanti pemberian dari selain hard skill, soft skill-nya ya Prof ya. Ya. Nah, Prof, sejauh ini bagaimana persiapan-persiapannya, atau dapat disampaikan ke sahabat Pemuda 32 untuk bekal mendapatkan soft skill ini? Ya, begini, saya berpesan kepada nanti calon mahasiswa maupun yang sudah menjadi mahasiswa, ya, kalian jangan hanya berkutat pada kosan, kampus, kantin, kosan, kampus, kantin. Jangan hanya berkutat di situ, tapi bekali diri, perbanyak, ya, mengeksplorasi kemampuan diri melalui memasuki organisasi-organisasi kemahasiswaan yang ada, satu. Dan yang kedua, jangan salah, kita sekarang universitas melalui program MBKM memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk berkegiatan di luar prodi dan di luar kampusnya. Manfaatkan kesempatan itu untuk apa tadi? Untuk membekali diri dengan kemampuan-kemampuan atau skill-skill yang dibutuhkan tadi. Karena dengan out of the box, ya kan, keluar dari kampus dan keluar dari prodinya, dia kemudian mendapati dunia baru yang di sana dia dituntut untuk mampu berkomunikasi yang baik, mampu menjadi leader nanti di sana, dan seterusnya dan seterusnya, karena itu yang sangat dibutuhkan. Jadi saya berpesan, ayo jangan hanya kampus kosan, tetapi kampus kosan, dan cari kesempatan-kesempatan di luar sana yang banyak sekali untuk tadi mengasah skill. Karena karena soft skill itu sebetulnya inherent, kemampuan personal sebetulnya. Jadi dia inherent, kemampuan orang beda-beda. Tetapi itu bisa diasah, itu bisa dikembangkan dengan apa? Dengan bergaul dengan sebanyak mungkin orang, berkomunikasi dengan sebanyak mungkin orang, dengan berbagai pihak. Di situ kemudian dia akan terlatih. Kan ada orang yang sebelumnya nggak bisa ngomong di depan umum, kemudian dengan berlatih dia kemudian bisa ngomong di depan umum. Nah, itulah. Kalau nggak pernah berhubungan dengan orang lain, dia nggak akan bisa berkembang soft skill. Seperti itu. Nah, sahabat Pemuda 32, catat ya yang disampaikan oleh Pak Rektor Universitas Swadaya Gunung Jati. Jadi, kalau kita sudah menjadi mahasiswa, kegiatannya jangan bolak-balik. Kampus, kosan, rumah, kampus, kosan, rumah. Nggak akan berkembang di situ. Di sini bersama Universitas Swadaya Gunung Jati tentunya akan terus dibina, dibimbing ya Prof ya. Untuk mahasiswa terus diasah soft skill-nya. Sehingga ketika keluar dari Universitas Swadaya Gunung Jati, mereka sudah punya bekal hard skill dan soft skill ya Prof. Untuk terjun ke masyarakat. Wow, ini sungguh luar biasa. Pilihan yang tepat tentunya untuk bersama sahabat Pemuda 32 meraih masa depan yang gemilang. Nah, Prof, masih berbicara tentang soft skill. Berarti di Universitas Swadaya Gunung Jati yang dipimpin oleh Pak Rektor ini, nanti mau dimasukkan ke mata kuliah atau gimana tuh Prof? Nanti ada satu mata kuliah khusus, pembelajaran khusus tentang soft skill. Oh, luar dan biasa. Itu wajib ini ya? diikuti, diajarkan di semua program studi apapun. Itu ada nanti. Nah, sahabat Pemuda 32,
jangan khawatir ya. Selain sahabat diberikan peluang kesempatan mengambil organisasi-organisasi kemahasiswaan untuk mengolah soft skill tadi, juga akan diberikan ataupun ditetapkan oleh Universitas Swadaya Gunung Jati satu mata kuliah yang berkaitan dengan soft skill ya Prof ya. Wow, luar biasa. Nah, untuk itu saya yang bertanya ke sahabat pemuda 32, apakah masih ragu untuk bergabung dengan universitas yang memang besar, terpilih dan percaya di lingkungan Cirebon, Jawa Barat, dan tentunya sudah dipercaya internasional dan nasional? Pak Rektor, Prof, masih ada beberapa nih dari sahabat pemuda 32 yang masih agak confused ya barangkali ya. Sebenarnya pemilahan antara hard skill, soft skill itu seperti apa? Terutama dari soft skillnya Prof. Dari soft skillnya mungkin Prof bisa lebih detail nih, bisa menggambarkan untuk sahabat pemuda 32 bahwa soft skill itu contoh ataupun gambaran secara realnya seperti apa Prof? Oke, contoh soal komunikasi. Orang yang mempunyai soft skill yang baik, dia tahu kapan dia harus bicara, dia tahu kapan dia harus berhenti, dia tahu kapan harus memulai, dia tahu kapan dia harus stop. Ada satu contoh, 4 orang sarjana melamar di sebuah perusahaan. 4 orang ya. Tiba saatnya wawancara. Pada saat wawancara tersebut, si pewawancara bertanya kepada si A tentang satu hal. Atas pertanyaan itu, si A nampaknya bingung, dia tidak bisa jawab. Mungkin belum paham pertanyaannya. Di tengah kebingungan si A, kemudian si D merasa dia mampu tahu pertanyaan itu dan tahu jawabannya. Maka dia mengajukan diri untuk menjawab. Oleh si pewawancara diberi kesempatan. Silakan, apa jawabannya? Ternyata dia bisa jawab dan benar jawabannya. Tiba saatnya pengumuman yang diterima siapa. Nah, si D yakin betul dia karena pada saat wawancara dia bisa jawab. Tapi ternyata yang lulus adalah si A, si B, dan si C. Si D dia tidak lulus. Nah, di situ mengapa? Karena si D dia kurang memiliki soft skill. Kapan harusnya dia bicara? Kapan dia harusnya menahan diri untuk tidak bicara? Pertanyaan itu ditujukan kepada si A. Dia harusnya mampu menahan diri, tidak kemudian mengajukan diri untuk menjawab. Itulah salah satu gambaran pentingnya memiliki soft skill. Nah, itu tadi ya sahabat pemuda 32, ternyata soft skill itu memang mutlak harus dimiliki untuk keseimbangan dari hard skill atau kecerdasan dari intelektualnya. Contoh yang D tadi disampaikan oleh Pak Rektor, bahwa D merasa overconfident nih diterima karena dia mampu menjawab, padahal belum saatnya dia melakukan jawaban tadi. Wah, ini harus betul-betul dilatih ya Prof ya? Sambungannya, ketika dikonfirmasi mengapa dia tidak diterima, pihak perusahaan mengatakan bahwa menjadi orang pintar, memiliki kecerdasan intelektual itu penting. Tetapi lebih penting orang pintar yang beretika. Etika ini hubungannya dengan soft skill. Kapan boleh bicara, kapan dia harus berhenti bicara, kapan dia jalan, kapan dia harus berhenti. Nah, itu dicatat ya sahabat pemuda 32. Dan itu semua tentu di Universitas Swadaya Gunung Jati akan ada mata kuliahnya. Dan akan dilakukan pengembangan-pengembangan bagi mahasiswa yang bergabung dengan UGJ ya Prof ya. Untuk itu, kenapa masih ragu dengan Universitas Swadaya Gunung Jati? Segera bergabung dengan universitas yang besar, terpilih, dan terpercaya. Tentunya yang mempunyai jejaring yang sangat luas baik di lingkungan nasional maupun internasional. Dan sekarang sudah dipercaya dunia internasional dengan adanya kelas internasional. Mereka memilih berkuliah di Universitas Swadaya Gunung Jati. Tunggu apa lagi? Klik register.ugj.ac.id. Tentunya Universitas Swadaya Gunung Jati, universitas besar, terpilih, terpercaya, pilihan pasti, pas di hati. Salam UGJ berisik, UGJ berbincang asik.